Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra, channel yang akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Masih berkaitan dengan video sebelumnya yang berbicara terkait terseretnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ke dalam polemik ijazah Bapak Joko Widodo melahirkan babak baru nih. Jadi ada beberapa anggapan bahwasanya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang selaku mantan presiden ke-6 Republik Indonesia dinilai anti kritik dan dinilai baperan karena langsung melayangkan somasi kepada oknum-oknum yang mengaitkan dirinya kepada polemik ijazah Bapak Jokowi. Nah, untuk itu mari kita coba lihat terlebih dahulu cuplikan video berikut. Ya, jadi kalau menurut saya nih ya, sebagai seorang kepala negara, ya, walaupun sudah kita katakan mantan, harusnya nggak boleh baper. Iya. Karena kenapa saya katakan nggak boleh baper? Ya, ya biasa dong kalau orang ada kritik dan lain sebagainya, itu kan harusnya disikapi dengan legowo, dengan berlapang dada. Oh ya, ini bentuk daripada kritik, ini bentuk daripada masukan. Bener nggak sih saya melakukan itu? Bener nggak sih saya memang dituduh melakukan seperti itu? Harusnya kan sebagai seorang negarawan itu kan harusnya bertanya, ini nuduhnya ke saya, ya kan, buktinya apa? Barangkali dijawab aja dengan seloroh, dengan guyonan-guyonan kan. Jadi lebih elegan kalau saya melihat seperti itu gitu kan. Seperti yang saya katakan sekali lagi ya, Pak Jokowi dari awal pemerintahannya sampai 10 tahun itu nggak henti-hentinya, sampai sekarang dia udah istilahnya tidak menjabat presiden lagi ya, itu tetap dikuyo-kuyo, dihina-hinanya, sehina-hinanya, serendah-rendahnya gitu. Iya, Pak Jokowi tetap legowo, tetap negarawan. Dan kalau memang diambil sisi hukum yang memang seperti yang kita tahu sekarang, itu kan udah kelewatan. Batas-batas normatif sebagai manusia itu kan udah nggak bisa diterorir lagi dalam persoalan ini. Itu baru memang mengambil langkah hukum. Ini kan baru sebatas dugaan-dugaan. Ya menurut saya harusnya ini nggak perlu sampai terjadi somasi segala macam ya, apalagi ke pelaporan. Nanti kan orang akan tertawa. Apalagi kita juga kan orang mengkaitkan hal-hal yang seperti itu yang mengarah kepada yang bersangkutan, tentunya juga kan punya dasar ya. Kenapa saya katakan punya dasar? Punya dasarnya kok tiba-tiba menjelang perkara habis pasca penetapan tersangka, kok Demokrat ya dengan orang-orangnya ini itu kok kayak kebakaran jenggot gitu, ikut menggawangi perkaranya Rosario gitu kan, ya tunjukkanlah ijazahnya, ya kan. Terus ada juga yang mengatakan saya dendam, Demokrat agak kecewa dengan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Nah kalau kita melihat bingkai narasi yang ada, ya itu kan nggak lepas juga daripada orang-orang di sekitaran Pak SBY. Harusnya kalau memang Pak SBY betul-betul tidak terlibat dalam konteks ini, ya saya bukan mengatakan Pak SBY terlibat, tidak. Kalau betul-betul memang Pak SBY seorang negarawan, harusnya ada berita-berita tersebut dikontrol dong. Ini bukan pernyataan Partai Demokrat, ini bukan pernyataan dari Ketua Umum, ini bukan sikap dari Ketua Umum atau saya sebagai Dewan Pembina. Itu tidak ada kaitannya dengan ini. Kan harusnya ke sana dong gitu maksud saya. Karena ada di dalam bahasa hukum, diam itu iya, diam itu setuju, diam itu sepakat. Ini kan bahasa hukum. Jadi kalau seandainya ada narasi yang terus nakal atau terus mengarah kepada wujud seseorang, barangkali itu kan menjadi tidak dinantikan juga dalam kaitan ini. Makanya kan saya bilang kalau memang ya kita baperan dalam persoalan ini, sebatas indikasi counter dong, ya kan, pada saat ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Karena tadi saya udah bilang ya, hukum itu jelas kok. Kalau diam itu seolah-olah menyetujui, menyepakati, mengiyakan, kan seperti itu kan, ya. Nah, harusnya itu dulu di counter, ya berkaitan dengan maaf nih saya sebutkan orang-orangnya, Denny Indrayana yang menyatakan begini-begini, terus juga Benny Kaharman menyatakan begini-begini, terus juga siapa itu yang bekas menteri begini-begini, itu di counter. Itu bukan pernyataan partai, itu sikap daripada oknum mungkin gitu. Oknum mengatasnamakan partai gitu kan? Atau oknum yang pernah berpartai ini. Betul, ya. Tapi itu kenapa nggak dilakukan? Kenapa diam? Ya, ini kan sifat yang menurut saya nggak elegan. Kok tiba-tiba sekarang kayak kebakaran jenggot dan lain sebagainya. Saya katakan sekali lagi, ya kalau. Nah itu dia teman-teman semuanya. Jadi ada statement-statement yang mengatakan bahwasanya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini terkesan baperan atau anti kritik ya. Padahal posisi beliau adalah mantan kepala negara atau mantan presiden Republik Indonesia yang ke-6, yang pada saat itu juga beliau menjabat selama 2 periode atau 10 tahun menukangi
pemerintahan Indonesia. Nah, untuk itu mari kita coba akan mendengar kembali juga sanggahan dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwasanya pelaporan ataupun somasi ini perlu dilakukan. Kita akan lihat bersama-sama video berikut ini. Partai Demokrat menegaskan bahwa langkah somasi terhadap penuding Susilo Bambang Yudhoyono bukanlah bentuk sikap bawa perasaan saja. Ahmad Khoirul Umam menyebut somasi merupakan bagian dari proses tabayun guna meluruskan informasi yang menyesatkan publik saat ini. Upaya hukum ini dilakukan untuk membuktikan secara sah bahwa SBY sama sekali tidak terlibat kasus ijazah palsu. Jika somasi tersebut tidak segera diindahkan, maka pihak Demokrat siap menyeret para pelaku fitnah ke jalur pidana. SBY secara pribadi merasa sangat terganggu dengan narasi jahat yang mengaitkan namanya dalam pusaran konflik politik tersebut. Langkah peringatan tertulis ini menjadi ruang klarifikasi bagi pemilik akun media sosial yang telah menyebarkan berita bohong. Nah, itu dia kawan-kawan. Jadi Demokrat itu dinilai mengambil langkah somasi adalah untuk mempertegas bahwasanya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono itu tidak pernah berkaitan dengan polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Jadi Demokrat mengklaim bahwa langkah ini diambil bukan berdasarkan pada bawa perasaan belaka atau bukan mencerminkan bahwasanya Bapak SBY ini anti kritik gitu. Jadi bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah senada dengan statement yang tadi atau punya pendapat sendiri? Kemudian juga ada salah satu kader dari Partai Demokrat yaitu Pak Andi Arief ya, yang juga mempertegas bahwasanya Bapak SBY ini merasa terganggu dengan terseretnya nama beliau dalam polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, mari kita akan coba lihat bersama-sama statement dari Bapak Andi Arief. Beberapa waktu terakhir ini di sosial media, terutama di TikTok, saya melihat dan beberapa platform lain sangat masif sekali fitnah yang dilakukan oleh akun-akun yang sebagian besar anonim, yang kita tahu afiliasinya kemana, yang membuat berita fitnah seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang sedang berseteru antara Pak Jokowi dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu. Saya bertemu dengan Pak SBY beberapa hari lalu. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut Pak SBY berkolaborasi dengan Ibu Megawati dalam mengungkap soal ijazah palsu Pak Jokowi ini. Jadi sama sekali itu nggak benar. Hubungan Pak SBY dengan Pak Jokowi juga selama ini baik. Kita berharap untuk dihentikanlah fitnah yang sudah tidak karuan ya di TikTok. Jadi tolong dihentikan agar fitnah-fitnah tidak meluas ya. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan PSB akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut, dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Jadi karena ini masalah keadilan, karena Pak SBY tidak merasa melakukan itu tapi difitnah. Nah, itu dia teman-teman statement dari Bapak Andi Arief selaku salah satu kader ya dari Partai Demokrat yang mengatakan bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini sangat merasa terganggu dengan isu terseretnya nama beliau yang diduga menjadi dalang dibalik polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, jika teman-teman ingat nih beberapa statement dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwasanya beliau juga menanggapi selama beliau menjabat sebagai kepala negara atau presiden di negara kita, itu beliau terkesan bukan pemerintahan yang anti kritik ya, karena masih banyak
teman-teman semua yang menyuarakan keadilan atau mendemonstrasikan aspirasi-aspirasinya itu masih terbilang ditanggapi dan masih terbilang aman, tidak ada langkah-langkah kontroversi lah dari pemerintah. Nah itu dia, kita akan coba melihat kembali ya statement-statement dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin, tapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin, tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Nah itu dia, jadi statement dari Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa semasa pemerintahan beliau itu demokrasi masih terus berjalan, tapi beliau mengatakan bahwasanya jika sudah masuk ke ranah fitnah, beliau akan membawa ke jalur hukum. Melalui langkah awalnya adalah somasi dan kemudian akan melakukan penuntutan-penuntutan kepada oknum-oknum yang menyeret nama beliau ke dalam kisruhnya polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah melihat hal ini, bagaimana nih teman-teman semuanya menanggapi terseretnya nama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan respon dari Bapak SBY ini yang terkesan menurut beberapa oknum ini adalah respon yang anti kritik dan respon yang baperan. Nah, jadi teman-teman apakah sependapat dengan respon itu atau teman-teman menilai bahwa Bapak SBY memang perlu melakukan hal tersebut supaya untuk menghentikan isu-isu yang semakin kisruh ya menyentuh nama beliau. Nah, silahkan jika kalian ingin diskusikan, kita bisa diskusikan di kolom komentar ya. Sekiranya untuk video kali ini saya cukupkan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya. Sekian saya ucapkan terima kasih.